Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Mila Islamiyah HS, Dinda Tri Julianti, dan saya Erika Nuraini. Pada kesempatan ini akan menjelaskan teori behavioral. Baiklah, saya Erika Nuraini akan menjelaskan mengenai pengertian teori behavioral atau disebut juga An-Nazariyah As-Sulukiyah. Al-Nazariyah As-Sulukiyah lebih dikenal dengan teori behavioral dan dikenal juga dengan teori tingkah laku. Teori behavioral adalah teori yang mengkaji makna melalui pengamatan terhadap tingkah laku pelaku bahasa. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang diperkenalkan oleh John B. Watson, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Teori behavioral memfokuskan kajiannya pada sistem penggunaan bahasa ketika dalam proses interaksi. Teori ini menitikberatkan kajiannya pada objek yang dapat diamati secara jelas, dan menurut teori ini, makna suatu kata atau ungkapan adalah rangsangan yang menimbulkan tanggapan-tanggapan yang ditimbulkan oleh ucapan tersebut. Teori ini menanggapi bahasa sebagai sebuah kelakuan yang mengembalikannya kepada teori stimulus dan respon, dan makna merupakan rangsangan untuk menimbulkan perilaku tertentu sebagai respon kepada rangsangan tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Dinda Tri Julianti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Dinda Tri Julianti, akan menjelaskan mengenai makna menurut pendekatan behavioral. Nah, menurut teori behavioral, makna itu adalah 1. Wakil realitas yang menyertai proses berpikir manusia secara individual. 2. Makna itu sebagai media dalam mengelola pesan dan menerima informasi. Serta yang ketiga, makna itu sebagai faktor sosial yang mampu menciptakan berbagai bentuk komunikasi. Nah, apabila fungsi pertama menjadi pijakan awal adalah pendekatan referensial, fungsi kedua menjadi dasar kajian pendekatan ideasional, maka fungsi ketiga adalah pusat pandang dari pendekatan behavioral. Dalam pendekatan referensial, makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjukkan dunia luar. Sebagai label atau julukan, maka makna hadir karena adanya kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang seluruhnya berlangsung secara subjektif. Kata pohon misalnya, berdasarkan kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan, bukan hanya menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan, melainkan kata ini memperoleh julukan sebagai ciptaan, hidup, ataupun panah. Kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan dalam pemberian julukan dan pemaknaan berlangsung itu melalui bahasa. Akan tetapi, berbeda dengan keseharian, bahasa yang digunakan di situ adalah bahasa perseorangan atau private language. Sementara itu, dalam pandangan pendekatan ideasional, makna adalah gambaran gagasan pendekatan ideasional tersebut, dan makna adalah gambaran gagasan dari suatu bentuk kebahasaan yang bersifat sewenang-wenang, tetapi memiliki konversi sehingga dapat saling dimengerti dengan pemakaian kode yang dipahami oleh penutur dan pendengar. Nah, di dalam dua pendekatan yang telah saya jelaskan tersebut, dapat diketahui bahwa pendekatan referensial dalam mengkaji makna lebih menekankan pada fakta sebagai objek kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan secara individual. Dan yang kedua, pendekatan ideasional lebih menekankan pada keberadaan bahasa sebagai media dalam mengolah pesan dan menyampaikan informasi. Dari kedua pendekatan yang telah saya jelaskan, keberadaan dari pendekatan behavioral terhadap kedua pendekatan tersebut, salah satunya adalah kedua pendekatan itu
telah mengabaikan konteks sosial dan situasional yang oleh kaum behavioral dianggap berperan dalam menentukan makna. Kritik lain terhadap pendekatan tersebut adalah pada objek utama kajian yang justru tidak pernah dapat diobservasi secara langsung. Pernyataan dalam kajian ideasional yang berkaitan dengan keselarasan pemahaman antara penutur dengan pendengar dalam memaknai kode, misalnya dalam pendekatan behavioral dianggap kajian spekulatif karena pengkaji tidak pernah mampu meneliti karakteristik idea atau pikiran penutur dalam pendengar, sejalan dengan aktivitas pengelolaan pesan dan pemahamannya. Pada sisi lain, pendekatan behavioral dalam kajian semantik juga tumbuh dengan bertolak dari teori behavioris dalam psikologi. Apabila kajian semantik yang menekankan pada fakta sosial yang disebut sosiosemantik, maka kajian yang berhubungan erat dengan behaviorisme dalam kajian psikologi biasa disebut dengan semantik behavioris atau behavioris semantik. Sekian pemaparan dari saya mengenai makna menurut pendekatan behavioral. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan yang selanjutnya, pemaparan mengenai rumus teori behavioral yang akan disampaikan oleh Saudari Mila. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus teori behavioral. Perlu kita ketahui bahwa semua makna itu ditentukan oleh situasi. Dalam arti, sebuah makna itu telah ditentukan oleh lingkungannya sendiri. Jadi, sebuah makna itu dapat kita pahami jika ada data yang dapat diamati dalam lingkungan dan pengalaman manusia. Contoh, seorang ibu hendak menyuapi bubur tim kepada bayinya. Sebelum ibu menyuapkan bayinya, ibu berkata, "Mam, mam." Dan bersamaan dengan itu, ibu menyuapkan bubur tim ke mulut bayi. Karena situasi semacam itu berulang-ulang terjadi, bayi tadi memahami kegiatan mengunyah sesuatu itu disebut makan. Dan benda cair yang ia makan biasa disebut dengan bubur. Dengan kata lain, bayi memahami makna melalui sebuah pembiasaan. Nah, pada suatu hari, ibu memperlihatkan pisang kepada bayinya. Dan bersamaan dengan itu, ibu mengatakan, "Pisang." Ini pisang. Si bayi memahami benda seperti itu disebut pisang. Dengan kata lain, proses bayi memahami makna itu melalui pengalaman dan data yang diberikan oleh ibunya. Lama-kelamaan, bayi yang sudah menjadi anak akan banyak bertanya mengenai segala sesuatu yang dilihatnya. Pada waktu itu, anak akan selalu bertanya, "Apa ini, Bu? Apa itu tuh?" Anak mencoba menyebutnya, dan ibu mengukuhkannya. Dengan kata lain, pemahaman makna melalui sebuah pengukuhan. Semantik behavioris yang dikembangkan dalam dunia linguistik itu ada setelah mendapat pengaruh dari psikologi. Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh J.B. Wharton, semuanya dikembangkan dengan istilah stimulus dan jawaban. Karena sesuatu itu berulang terjadi, maka hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya menjadi gerakan refleks yang tidak bersyarat. Dengan adanya stimulus, jawaban, situasi, kondisi, pengalaman, pembiasaan, dan adanya syarat, maka semua makna dapat kita temukan. Contoh, Sabian dan Karin pergi ke sebuah desa. Sabian lapar nih. Nah, disitulah adanya sebuah stimulus berupa lapar. Kebetulan Sabian melihat sebuah mangga. Ia gembira karena ia pikir rasa laparnya pasti dapat ditanggulangi dengan memakan mangga tersebut. Kata-kata yang dapat kita temukan diantaranya ada lapar, mangga, dan ingin makan. Itu semua menimbulkan banyak pilihan bagi Sabian. Entah Sabian meminta bantuan Karin untuk mengambilkan mangga, atau ia akan memetik buah mangga itu sendiri, melompat sambil memetiknya, memanjat, menjolok buah mangga itu, atau bisa jadi Karin dan Sabian menyiapkan sepotong kayu untuk dilemparkan ke arah mangga tersebut. Dikaitkan dengan makna, contoh ini memperlihatkan adanya keharusan menggunakan lambang berupa kata batu, galah, makan, mangga, melempar, melompat, memanjat,
menjolok, lapar, dan pelanting. Sabian telah memahami. Jika perutnya sudah keroncongan, itu tandanya lapar. Hingga akhirnya Sabian mengatakan sesuatu kepada Karin. "Rin, gue lapar nih." Dengan kata lain, makna lapar itu ditandai dengan adanya perut yang keroncongan. Nah, untuk mengetahui kondisi lapar, orang itu harus makan dong. Muncullah kata makan. Dengan kata lain, Sabian memahami bahwa makan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut untuk mengatasi lapar. Perasaan lapar dan harus makan itu menimbulkan keinginan untuk mencari sesuatu. Kebetulan, di hadapan Sabian ada mangga. Lahirlah kata mangga. Dengan kata lain, makna mangga adalah sejenis buah yang dapat dimakan untuk mengatasi rasa lapar. Mungkin segitu aja penjelasan rumus teori behavioral dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang teori behavioral. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.